Halo teman-teman semua, melalui video ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ersa, Esti, Fatia, Feni, Kesha, Kinanti Raihan, dan Maya akan mengupas tuntas mengenai teknik pengemasan di beberapa tempat penjualan buah seperti di pasar induk, pasar sentral, supermarket, dan kios buah. Penasaran? Yuk langsung simak aja videonya. Sebelum kita bahas tentang teknik pengemasannya, kita bahas dulu yuk, buah apa sih yang bakal kita pelajari di video ini? Yang bakal kita bahas tuntas pengemasannya adalah buah semangka. Nah, buah semangka ini adalah komoditas dengan nama ilmiah Citrus lanatus. Semangka merupakan tanaman dari famili Cucurbitaceae yang tergolong sebagai tanaman semusim. Tanaman semangka telah dibudidayakan secara luas di seluruh belahan dunia, mulai dari wilayah beriklim temperate hingga tropis. Bahkan, menurut data BPS pada tahun 2020, produksi semangka di Indonesia mencapai 560.317 ton. Semangka juga tergolong sebagai tanaman hortikultura yang sangat disukai petani. Hal ini disebabkan oleh produktivitasnya yang tinggi, sekaligus umur tanaman yang relatif singkat, di mana tanaman dapat dipanen pada umur 70 hingga 80 hari. Bagi konsumen sendiri, semangka digemari karena rasanya yang manis, daging buahnya yang segar dan berair, serta renyah saat dikonsumsi. Agar sampai ke tangan konsumen, tentu semangka perlu didistribusikan dari tangan petani. Proses distribusi ini nantinya akan membentuk suatu rantai pemasaran yang mengharuskan buah semangka diberi perlakuan kemasan untuk mengurangi resiko kerusakannya. Hal ini dilakukan agar semangka dapat dinikmati oleh konsumen dalam kondisi yang optimal. Observasi pertama yang kami lakukan berlokasi di Pasar Induk Gamping. Pasar induk menjadi salah satu dari rantai pemasaran produk hortikultura primer setelah dipanen. Di Pasar Induk Gamping ini, pengemasan buah semangka tidak menuntut hal khusus. Hal ini disebabkan oleh cepatnya rantai pemasaran dari pasar induk ke pengedaran selanjutnya. Kurang lebih membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk produk habis dijual. Untuk penyimpanannya, semangka diletakkan di atas bed berisi jerami tadi. Kalau yang itu bobok, ini kan sudah disolder, sudah di nadanya beda, nggak layak dijual. Ini yang masih orisinil, ya kenceng. Dalam proses distribusinya, setelah dari pasar induk dan sebelum sampai ke supermarket atau kios-kios buah, semangka dijual di toko grosir di pasar sentral buah. Toko yang kami observasi bernama Prikat Yakin Fruit, yang beralamatkan di pasar sentral buah Gamping Sleman. Di sini, buah dijual untuk konsumen partai besar dengan pembelian lebih dari 5 kg. Pasokan buah di toko ini berasal dari Bali dan Lampung, yang didistribusikan ke toko ini selama 2 kali dalam seminggu. Proses pengiriman semangka dari Bali dan Lampung dilakukan dengan transportasi darat berupa truk bak terbuka. Selama pengiriman, semangka diletakkan dalam truk dengan beralas jerami. Di toko ini, penyimpanan semangka hanya dilakukan dengan meletakkan buahnya di atas jerami
dan didinginkan dengan pendingin ekonomis berupa kipas angin. Untuk pengemasannya sendiri, toko buah berkat Yakin Fruit menyesuaikan dengan bobot yang dibeli oleh konsumen. Untuk pembelian 5-15 kg, jenis kemasan yang digunakan adalah karung jaring. Sedangkan pembelian 15 kg atau lebih, kemasan yang digunakan adalah karung plastik putih. Nah, jenis kemasan ini yaitu karung digunakan untuk mempermudah pengangkutan. Selain itu, salah satu alasan penggunaan karung juga didasari oleh harganya yang murah. Selanjutnya, semangka didistribusikan ke supermarket. Observasi pengemasan produk semangka di supermarket ini dilakukan di Alfamidi Super, Tegalrejo yang berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Beberapa buah-buahan juga dijual di Alfamidi, diantaranya buah semangka, melon, buah naga, dan buah-buah lainnya. Pada supermarket ini ditemukan 3 jenis pengemasan semangka, yakni buah semangka utuh tanpa perlakuan pengemasan khusus, buah semangka yang telah dibelah sebagian dan bagian daging buah yang telah terbuka itu ditutup dengan cling wrap, serta buah semangka yang dipotong dadu dan dikemas pada kontainer box berbahan plastik berukuran sedang. Buah semangka yang masih utuh dan telah dibelah sebagian itu diletakkan di display bersama buah lainnya, sedangkan buah semangka yang telah dipotong dadu diletakkan pada lemari pendingin. Observasi terakhir dilakukan di kios buah SFN Buah yang berlokasi di Jalan Raya Kudus, Colo, Dawe, Kudus. Buah semangka yang dijual di kios ini berasal dari Pasar Bandarjo yang merupakan pasar induk di Ungaran. Buah semangka yang dipasarkan di kios buah ini dipasok dari pasar induk yang dikirimkan dengan mobil pick-up. Semangka yang dikirim diletakkan dalam mobil dengan beralaskan jerami dan ditutup oleh terpal. Sesampainya di kios SFN Buah semangka disortir berdasarkan jenis dan asalnya. Untuk buah semangka yang memiliki ukuran dan bobot buah paling tinggi diletakkan dalam kerat buah. Sementara itu, untuk buah semangka dengan ukuran yang lebih kecil dapat disusun di atas meja kayu. Buah semangka yang dijual di SFN Buah dapat habis dalam kurun waktu 5-7 hari, sehingga tidak ada teknik khusus yang diterapkan dalam penyimpanannya. Dalam pengemasannya, pembelian 1-2 buah semangka digunakan kemasan kantong plastik, sedangkan untuk pembelian 3-5 digunakan kemasan karung jala ataupun karung putih. Jadi kesimpulannya, belum ada standarisasi pengemasan buah semangka secara khusus di beberapa tempat penjualan buah seperti di pasar induk, pasar sentral, supermarket, dan juga kios buah. Oke guys, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!